Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri beserta dengan OI datanya teman-teman gitu. Oke, tapi sebelum saya lanjut saya mau cari dulu kacamata saya di mana ya. Kacamata ini dia. Bentar ya guys ya. Saya pakai kacamata dulu. Oke. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk video kali ini memang saya fokuskan untuk di sesi US ya. Karena ini udah jam 3 sore ya saya rekamannya gitu. Dan untuk data pun ya saya akan fokuskan juga di data US nanti karena untuk hari ini ya seperti yang kita lihat bahwa untuk hari ini tuh ada laporan laporan CPI atau inflasi ya teman-teman ya, inflasi dari Amerika itu sendiri teman-teman gitu. Nah tadi jam 1 itu ada laporan report dari GBP atau Pound Sterling ya, GDP-nya monthly untuk yang bulan Juli. Dan kalau kita lihat memang hasilnya tidak ada perubahan teman-teman, jadi masih 0,0 atau 0,0 sama juga hasil 0,0, jadi tidak ada perubahan sama sekali. Dan untuk yang malam ini ya itu di jam 19.30 ya. Di jam 19.30 ini ada Core CPI ya, Core CPI atau Consumer Price Index ya di sini yang menunjukkan angka konsumen atau kekuatan ya daya beli dari si masyarakat itu sendiri teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat dari hasil forecast ya untuk saat ini ya yang ada gitu ya teman-teman ya, dari forecast yang ada nih CPI diprediksi dari 2,9 ya ke 2,5 teman-teman gitu. Artinya ini ada penurunan ya, dan memang terpantau sedikit melemah ya atau menurun ya angka inflasinya. Lalu kalau kita lihat juga dari yang core CPI juga ya, yang YoY Agustusnya ini 3,2 ya, tapi yang kita fokuskan adalah data CPI YoY yang Agustus ya, yang nggak ada core-nya teman-teman gitu. Ini di jam 19.30 teman-teman gitu ya. Ini memang kalau kita lihat kalau memang hasilnya memang turun berarti ini udah sesuai dengan keinginan dari si The Fed itu sendiri ya. Dan memang minggu depan ya, tepat di hari Rabu apa Kamis itu ya, itu ada FOMC dan itu juga ada potensi untuk menurunkan suku bunga teman-teman gitu. Dan nantinya kalau memang ini turun berarti The Fed sendiri ya itu akan semakin apa ya, percaya diri teman-teman untuk menurunkan suku bunga gitu. Dan untuk saat ini sih saya masih belum dapat data pastinya ya, apakah dia akan cut 50 basis point atau 25 basis point, yaitu masih belum ada kepastian dari si The Fed itu sendiri. Dan banyak sih yang ngomong potensi dia cut 25 dulu nanti baru 50. Ada juga yang ngomong nanti dia cut 50 baru 25. Nah kalau memang dia cutnya 50 itu jatuhnya hard landing teman-teman gitu. Tapi kalau dia cut ya 25 ya itu jatuhnya soft landing teman-teman. Ya let's see ya nanti bagaimana ya teman-teman ya. Pokoknya kalau kita lihat memang sepertinya ya The Fed ini semakin percaya diri dia untuk nge-cut suku bunga ini teman-teman ya gitu. Dan kan ini sisa pertemuan seperti yang saya bilang masih ada 3 kali ya gitu untuk yang akhir tahun ini gitu. Nah itu nanti potensi pokoknya total mereka bilang itu 125 basis point gitu. Jadi ada 50, 50 sama 25 atau 25, 50, 50. Nah itu tergantung dari kebijakan The Fed nanti itu bagaimana teman-teman gitu. Ya let's see nanti bagaimana. Kemudian ini juga tadi sudah saya kasih juga sebenarnya link ya untuk berita ini ya. Tadi saya coba cari di investing nih ya. Ini udah ada, udah saya kasih di channel Telegram ya. Jadi kalian tinggal klik aja ini channel Telegram. Kemudian ini juga ada ya. Jadi di bet ya untuk antara Trump sama Harris ya. Di sini udah ada, tinggal kalian baca-baca aja. Dan ini ada OI data ya. Tapi sebelum kita bahas OI data, saya mau bahas dulu untuk gold ya teman-teman. Nah, gold ini ya luar biasa sekali teman-teman. Jadi sebenarnya gold ini tuh dia masih berada di dalam range ya, range trading ya. Dan ini sebenarnya saya sudah share mapping, tapi saya share mappingnya itu ada di channel premium. Sebentar saya cek dulu. Oke, mana ya market outlook ya. Nah ini.
Nah, ini market outlook untuk hari ini. Untuk gold 1 jam harga berada di resisten minor mendekati ATH ya. Ini saya update di pagi hari sih teman-teman ya, siang hari gitu. Terus hari ini CPI berada di 2511.7 dengan range 25.500 2496 sebagai support intraday ya untuk si gold ini sendiri. Untuk sentimen masih bullish ya, COT bearish, OI data bullish, HTF, LTF bullish ya, CPR 2511.7 dan data ada CPI jam 19.30. Nanti ini saya akan share ke channel utama ya teman-teman ya. Dan sekarang kita lihat ya untuk gold sendiri, seperti yang saya bilang dia masih dalam range trading, dan ini kalau kita lihat ya memang posisinya itu dia sedang berada di area resisten atau last ATH-nya dia, atau bahasa itu bukan last ATH tapi last resistannya dia dari ATH dia teman-teman di sini. Itu dengan range 2519 sampai 2529 gitu teman-teman. Ya, jadi jujur ini 4 hours belum ada perlawanan dari pihak seller ya. Jadi kalau kita untuk ngambil ancang-ancang sell sebenarnya agak bahaya ya. Paling kita bisa nunggu dulu ya, nanti mendekatin 26 ya atau sampai 29-an ya, baru kita coba lihat ada nggak konfirmasi untuk sell. Paling kita coba bisa ngambil pullback sedikit aja ya sebelum gold ini menunjukkan kenaikannya lagi gitu. Dan tadi kalau kita lihat ya, apa ya tadi saya mau ngomong apa ya, oh ini core CPI ya, core CPI ini jelek ya, maksudnya memberikan data yang negatif ya untuk si indeks dolar ini sendiri. Otomatis pasti indeks dolar drop, dan nanti kalau gold ya masih berada di level range harga saat ini ya di 2519, 2510, pokoknya 2515 ke atas ya, ini masih potensi untuk gold breakout ya dan bikin ATH baru teman-teman gitu ya, masih potensi gitu. 2540 mungkin tercapai sampai 2550 gitu. Nah, kita kan nggak tahu kalau ATH sampai mana ya gitu loh. Mungkin untuk saat ini kalau kita lihat dari OI data yang ada ya, sentimen yang ada dan pergerakan harga yang ada ya, untuk saat ini masih 2540 dan 2550 kalau kita lihat dari OI data teman-teman gitu. Ya, untuk saat ini ya teman-teman ya. Sebenarnya saya juga ada berencana untuk ngambil sell zone ya, ini selling point atau entry sell, tapi untuk saat ini sih saya masih coba kasih limit dulu ya, tapi nanti akan saya coba pantau lagi. Kalau memang tidak memungkinkan ya maka saya akan cancel atau batal untuk limitnya gitu teman-teman gitu ya. Saya sih sebenarnya ada limit di 26-an gitu ya, 26-an gitu, SL-nya di 33 gitu. Tapi kalau memang nanti nggak memungkinkan ya, ini kan saya pasti akan mantau terus ya gitu. Saya akan mantau terus karena udah di posisi entry juga ya kan, zona entry ya kan. Tapi kalau memang nanti masih belum memungkinkan, ini kan saya akan mantau volume juga. Nah, itu akan saya cancel semua teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mau sell, lebih baik dipikirkan kembali ya, cari konfirmasi ekstra ya, kalau bisa didoublekan konfirmasinya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi ya, ini kalau kita misalkan bang, boleh nggak sih kita coba cek ya, misalkan breakout itu mau sampai mana gitu. Ayo, oke, kita coba cek dulu. Tapi sebelum kita cek breakout, ini saya mau bahas dulu untuk data yang sebelah sini ini. Nah, ini saya hapus dulu ya. Nah, CPR ya atau pivot itu ada di level harga 2511 ya, tadi saya sebutkan. Artinya penurunan dia masih potensi untuk ngambil ke 2511 ya teman-teman gitu ya, atau 2510-an lah gitu ya. Dengan area support intraday itu di 2507 sampai 2501 gitu. Oke, itu untuk support intraday-nya dia. Kemudian sekarang kita mau cek kalau misalkan in case dia breakout. Oke, kita anggaplah tren yang ini adalah tren breakout ya gitu. Berarti kan kita ngambil last trend yang ini ya sebelum breakout. Itu ada di untuk 127 ada di 2541, oke. Kemudian di 25 untuk 161.8 sampai 188.8 ya. Itu ada di 2556 sampai 2568 gitu teman-teman. Jadi 260 masih possible untuk dicapai gitu. Ya, jadi tapi yang paling dekat itu yang ini teman-teman. Yang paling dekat ya di 2541 gitu ya. Itu di 127.2 untuk area breakout-nya dia gitu. Oke. Nah, itu kalau kita ngomongin breakout zone untuk si gold ini sendiri gitu. Oke. Dan memang hasilnya sebenarnya untuk news malam ini potensi negatif buat DXY gitu. Jadi
potensi gold juga akan breakout sebenarnya kalau kita ngomongin secara news ya, dan juga korelasi pair ya gitu teman-teman ya. Tapi ya semoga aja dia nggak breakout malam ini gitu teman-teman. Oke. Ya, oke. Kemudian kalau memang malam ini bisa spike ke atas, spike-nya hanya menciptakan new ATH baru sih gitu. Oke, kemudian kita mau cek OI data ya. Kalau mapping ya, mapping belum ada banyak perubahan, bahkan belum ada perubahan sama sekali. Ini untuk 1 hours-nya juga belum ada perubahan. Kenapa? Karena memang gold ini masih berada di dalam range trading kita teman-teman. Jadi saya hanya membahas potensial future movement-nya itu bagaimana gitu ya. Nah ini kita cek dulu untuk harga open. Untuk harga open itu ada di 25.16 ya, berarti kita ambil di 25.15 ya teman-teman ya. 25.15, mana 25.15? Oh ini belum yang 0 DTE ya, cek dulu 0 DTE dulu. Nah ini 0 DTE 25.15 ini dia teman-teman. Nah kemudian kita cek di 25.20 itu ada. Oke 25.20, kemudian 25.25 ya kan, 25.30 nih, 25.40 dan mulai ada ngisi juga dari kemarin ya, sampai 25 berapa nih, 25.55 ya. Ini multiple resistennya dia. Lalu ada di 25.65 ya, 25.65 sampai 25.70 gitu teman-teman. Ini adalah potensial movement ya, atau potensial target yang akan dicapai oleh si gold itu sendiri pada saat dia breakout gitu. Nah bang, kalau misalkan di bawah dia nggak breakout hari ini, nah kalau di bawah itu ada 2510 ya kan, 2510, kemudian 2595 dan 2580 ya, sampai 2570-an teman-teman sini. Nah ini adalah potensial penurunan ya, ekstrimnya itu bisa ke 2475 sampai 2470. Kalau untuk kenaikan malam ini ya itu bisa ke 2555, atau ekstrimnya bisa ke 2570. Nah bukan kenaikan malam ini sih, lebih tepatnya ekstrim pada saat dia breakoutnya aja gitu teman-teman gitu. Kalau kenaikan sih ya namanya breakout pasti naik ya gitu teman-teman ya gitu. Cuma bang, jadi skenario pertama ya maksudnya enaknya tuh gimana sih gitu. Nah kalau kita ngomongin skenario, in case kita berkaca kemana dulu gitu, kita ngambil POV yang mana dulu. Kalau misalkan saya ngambil POV dari technical ya, jujur kalau secara technical ini kan di ATH ya, ya ini last resistance dia gitu. Nah selama harga berada di ATH itu kita masih fokus sell point dengan ASL di atas current ATH dia misalkan 2533 gitu teman-teman gitu. Tapi kalau kita ngikutin news ya, POV dari news, kita masih fokus buy dengan target di 2533 2530 ya, 2530 sebagai target pertama di ATH-nya ya kan. Kemudian ada lagi di breakout level itu 2541 atau 2540 ya, sampai 2556 gitu. Itu kalau kita ngikutin sentimen gitu. Nah kalau intraday biasanya yang lebih prefer untuk ngikutin technical gitu. Tapi untuk saat ini skenario saya kita masih follow dari si struktur harga dulu ya. Jadi untuk saat ini saya masih sell dulu untuk skenario pertama. Jadi begitu dia breakout ya, breakout dari current ATH, baru saya akan cari buy point kalau memang memungkinkan ya teman-teman gitu. Kalau memang memungkinkan dan ada ya pada saat data nanti ya kan, dia breakout terus dia bikin konfirmasi di M15 ya kan, dan konfirmasi buy ya maksudnya ya, di area dia di atas area breakoutnya dia ini nih, baru saya akan buy. Nanti targetnya di 2541 sampai tertinggi mungkin di 2556 gitu teman-teman gitu. Oke ya, jadi gitu sih ya untuk saat ini teman-teman. Cuma memang itu yang saya bilang, trading di hari Rabu, Kamis ya kan, Jumat, pokoknya 3 hari ini ya, ini memang agak riskan karena memang pasti banyak drama-drama politik juga yang akan bikin market itu volatility lebih tinggi dan unpredictable gitu teman-teman. Akan kayak election day, debat ya kan, terus politik dari Trump, Harris tuh bagaimana ya kan, itu juga berpengaruh soalnya gitu teman-teman. Ya bahkan oil pun berpengaruh juga gitu ya gitu. Oke, makanya memang kalau mau trading much better kita make sure dulu dengan double confirmation ya sebelum entry. Dan kalau memang bisa ya itu diminimalisir lah gitu ya, minimalisir kayak stiker WA punya ya. Untuk resikonya misalkan biasa kalian meresikokan setiap trade itu 100 USD gitu, nah kalian bisa resikokan lebih kecil kayak 50 USD atau
30 USD gitu teman-teman. Atau biasa kalian buka tuh 0,1 lot, kalian bisa turunin lotnya jadi cuma 0,05 gitu ya. Cuma untuk bulan-bulan ini ya, karena memang akan terjadi game changer juga ya, karena The Fed mau turunin suku bunga, gold juga ada di ATH ya kan. Intinya adalah begitu harga sudah mendekatin ATH atau di ATH itu, kalian jangan sempat atau jangan pernah tergiur untuk sell gitu ya, walaupun dia udah di ATH gitu ya. Mungkin kalau emang rezeki kita dapat beggar turun gitu. Tapi in case kalau memang kita lagi kurang oke ya, kurang beruntung, mungkin bisa dibawa naik lagi sama market gitu. Makanya saya bilang ke kalian tadi, memang saya ada sell limit ya, tapi akan saya pantau terus gitu. Bukan berarti oh ya udah ATH saya percaya diri untuk sell, enggak juga gitu ya, karena tetap kita butuh another confirmation pada saat sudah mendekati limit tersebut ya kan. Terus kita lihat kalau memang tidak memungkinkan, baru akan kita cancel. Kalau memungkinkan ya udah kita lanjutkan gitu teman-teman, dengan resiko yang sudah ditakar gitu pastinya gitu teman-teman. Oke. Ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya, dari data update ya kan, terus COT ya kan, COT OI data ya kan. Nanti untuk update-nya akan saya update lagi di channel Telegram dan juga TikTok Jurnal Trading ID. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada next video.